Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukru lillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Ikhwati thalabah, alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita bisa bertemu kembali dalam rangka mempelajari tentang kehidupan, khususnya pada bulan ini, yaitu bulan suci Ramadan, yang mana kita diwajibkan untuk berpuasa, tetapi di bulan Ramadan juga Allah bazarkan semua pahala-pahala, yaitu barang siapa yang melakukan kebaikan maka pahalanya dilipat gandakan. Anak-anak, kita bersyukur kepada Allah, selain masuki bulan suci Ramadan, selain bajarnya pahala, juga kita di bulan Ramadan ternyata sangat mudah mendapatkan kenikmatan-kenikmatan, khususnya yaitu pertama nikmat puasa. Ketika orang berpuasa sampai kepada puncaknya, maka maghrib kita menyampaikannya, menjalankannya sampai kita berbuka puasa, dan itulah kegembiraan yang sungguh luar biasa. Bisa. Nah, anak-anak, salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat beliau lah kita menjadi orang-orang yang baik, mulia, bahkan kita sampai sekarang ini menikmati keadaan iman Islam kita sampai sekarang ini. Anak-anak, ada hadis Nabi ya, yang mengatakan bahwasanya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tahasadu wa la tanajashu wa la tabagadu wa la tadabaru wa la yabi'i ba'dakum wa la yabghi ba'dukum ala bai'i ba'din wala yabi'i, ya saya ulangi lagi, wala yabi'i ba'dukum ala bai'i ba'din wa kunu ibadallahi ihwana, al muslimu akhul muslim la yazlimuhu wala yahduluhu wala yakdzibuhu wala yahkirhu, at-taqwa haguna wa yunshiru ila sadrihi thalatha marratin bihasabi imri'in minasyarri ayyahkir akhul muslim, kullu muslim alal muslim haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Ini hadis menyatakan yang sering dilakukan oleh kita sebagian, bahkan mungkin banyak yang melakukannya. Yang pertama adalah wala tahasadu, janganlah kamu saling berhasad dengki, jangan saling berdengki. Masih rame? Jangan sampai kalian saling berdengki ya. Janganlah kalian saling mendengki. Wala tanajashu, janganlah kalian saling menipu.
Wala tabaghadu, janganlah kalian saling membenci, saling marah. Wala tadabaru, dan janganlah kalian saling menjauhi. Artinya apa anak-anak? Didik kita ini kadang-kadang kita hanya belajar berteman dengan kelompok kita. Kelas 3 sama kelas 3, kelas 2 sama kelas 2. Gak mau bergaul sama kelas 4, gak mau bergaul sama kelas 5. Nah itu jangan begitu. Ya, ingat-ingat itu uhti. Karena kalau kita bergaul kayak begitu, otomatis yang pertama jelas, ya, kamu mengurangi rezekimu. Padahal falyasir rahimahu, saling bersilaturahmi, lah malah kita saling memutuskan. Ustaz, saya tidak memutuskan Ustaz, saya tidak mau melepaskan, cuma saya tidak mau berteman saja. Itu apa maksudnya kalau mau tidak berteman? Padahal hadis Nabi mengatakan la yadkhulul jannah qati'un, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahmi. Ya. Jadi kalau ada orang yang kayak begitu, maka otomatis dia sudah sendiri minta tiket kepada Allah, la yadkhulul jannah. Ustaz, kalau orang hasad itu bagaimana? Dengki itu bagaimana? Ingat ya, ini kalau dengki beda dengan benci, tetapi kurang lebihnya ada. Contoh, apabila saya benci, dengki, bukan benci ya, dengki kepada seseorang, apapun yang dilakukan oleh orang itu, maka saya tidak suka, walaupun benar. Itu namanya dengki. Ya, kalau bahasa mahfuzatnya nanti dimakan ainus suhti. Ya, ainus suhti, matanya selalu salah terus. Apapun yang dilakukan oleh orang itu pasti salah. Padahal walaupun benar, orang itu salah kah? Nanti salahnya dianggap salah. Orang itu puasa kah? Maka puasanya dianggap tidak benar. Itu namanya orang yang dengki, orang yang ainus suhti. Kalau ini terjadi, maka siap-siap antum menjadi orang yang masuk neraka sebagai bahan kayu bakar api neraka. Ya, maka jangan kita harus melihat ke orang itu secara real, nyata, benar. Kalau dia benar ya sudah benar, kalau dia salah ya salah. Kita harus tegas kepada masalah itu. Bahasa kita harus adil, ya, harus adil dalam hal masalah itu. Nah, yang selanjutnya, yang kedua, jangan juga kita yang susah sekali kita hilangkan. Ada itu. Kamu nonton pasti insya Allah ada. Nonton televisi, buka channel A, langsung keluar. Ada yang bicarakan masalah artis yang lain, ada yang bicarakan tentang orang lain, rumah tangga orang lain, kehidupan pribadi orang lain. Apabila itu terjadi, bahkan di pondok ini apabila terjadi, maka itu dinamakan orang itu ghibah. Apabila dia ghibah melakukannya, maka bahasa kitanya ini, saya menggibah kamu, saya bicarakan kamu saya bicarakan, tidak suka kamu bicarakan, ya. Maka apabila itu dikatakan, maka dia sama saja mengirimin, ya, pahala dia kepada orang yang digibah. Contoh, Afif ngomongin kepada si Andi, ngomongin Andi nih, dia ngomong kepada Ali, Afif sama Ali, Afif Ali.
Ternyata Habib sama Ali membicarakan kejelekan-kejelekan si Andi. Nah, kata Habib begini. Ya, dia tidak tahu, tapi otomatis karena dia tidak tahu itu dinamakan ghibah. Otomatis Habib sama Ali akan menyetor setiap dia ghibah pahalanya. Apabila Habib dan Ali tidak punya pahala, maka si Andi diambil dosanya oleh Habib dan Ali. Mau kayak begitu? Kalau tidak mau, jangan menggibah orang. Jangan membicarakan orang. Bahkan ada lagi, saya tidak menggibah, dia tidak menggibah, hanya mendengar. Orang berbicara sama. Habib dan Ali berbicara menggibah orang. Si Ajis mendengarkan, Ajisnya juga dapat dosa ghibah. Bagaimana kalau nonton televisi, lihat HP yang dibicarakan orang lain? Sama tidak? Sama. Hati-hati yang orang yang suka mendengarkan kayak begitu. Sudahlah, urusan pribadi orang biar orang, urusan masalah orang biar orang. Kamu saja, kita saja susah untuk mendapatkan pahala. Masa kita mau setor-setor pahala kepada orang? Ya. Nah itu. Jadi yang susah itu adalah orang yang ghibah ini susah sekali untuk menghindarnya. Susah sekali. Coba buka televisi, kelihatan. Buka HP, ada lagi. Ngomong sama teman, ada lagi ngomongin orang. Ada orang lewat, orang diomongin lewat. Ada nenek-nenek lewat, nenek-nenek lewat diomongin. Ya. Ada orang ganteng lewat, orang ganteng diomongin. Kapan selesainya omongan itu berhenti? Maka tidak boleh mengomongin orang, karena omongan orang itu sama dengan ghibah. Ghibah itu berarti dosanya, ya, pahala kamu diambil oleh orang yang dighibah, ya, atau kamu menyetorkan pahalanya kamu, atau dosanya orang lain yang kamu ghibah itu kamu ambil. Nah, maka ada kejadian, ada orang menggibah dikasih korma, ya, dikasih makanan. Kenapa? Terima kasih, saya tidak susah-susah untuk beribadah. Maka hati-hati kalau kumpul dengan orang yang suka menggibah. Biasanya siapa yang suka menggibah? Nah, ngaku itu. Nah. Ya. Jangan deketin, pokoknya orang suka menggibah. Lebih baik lari. Kalau perlu larinya kayak orang lari secepat kilat, daripada kamu baru selesai sholat, ada orang ngomong di depan, ngomongin orang lain, kamu dengar, ikut juga diam, ya sudah, kena. Tapi kalau sekelebat tidak sengaja, tidak masalah. Nah, itu. Dua. Berarti hasad dan dengki dan ghibah. Yang selanjutnya orang yang suka emosian, hati-hati. La taghdab, ya. Innal ghadaba minasyaitan. Sesungguhnya ghadab itu dari syaitan. Jangan ikutin. Ya, jangan ikutin.
Ini kadang-kadang ada penyebabnya. Satu, orang yang marah itu penyebabnya satu. Biasanya kalau dia perutnya lapar. Makanya orang puasa wajib menahan sabar. Yang kedua, apabila dia punya A, B, C, D kerjaan banyak, tidak dikerjakan semuanya, maka marah dia. Yang ketiga, ini yang aneh. Lihat wajah orang pinginnya marah. Nah, itu aneh. Apabila ada kayak gitu, ada dua ciri. Satu, orang itu tidak normal. Yang kedua, orang yang dilihat bisa jadi tidak normal juga. Saya lihat seseorang bikin benci saya, bikin marah saya, berarti sayanya yang tidak normal atau dianya yang tidak normal. Kalau orang itu, ya, orang itu bikin jengkel, bikin marah, wajar saya marah. Tetapi orang itu diam saja, santai saja. Lalu kenapa saya marah? Ingat, innal ghadab minasyaiton. Ghadab itu dari syaitan. Ya, apabila kesalahan orang, misalnya salat Afif nih, kok jengkel banget ya sama Afif ini. Kenapa Afif ini wajahnya menyeramkan, menyusahkan, ya, kemudian bikin marah aja. Oh, berarti sayangnya digoda oleh syaitan. Afifnya tidak masalah. Afif itu ganteng, bukan genteng, ganteng, ya. Nah, anak-anak, ya, berarti marah itu benar atau tidak? Ada yang tidak diperbolehkan sampai waktunya 3 hari. Tetapi waktunya 3 hari ada yang diperbolehkan juga. Contoh, apabila saya marah kepada Ahi, salah satu ini marah, saya diamkan dia 3 hari, ya. Kalau saya diamkan saya 3 hari, kemudian tidak menyapa lagi, maka hukumnya haram. Ya, itu sesama muslim. Jadi kalau saya marah kepada salah satu, maka hukumnya lebih daripada 3 hari ke 4 hari, berarti hukumnya haram saya. Halo? Sudah buka puasa ya? Sudah? Nah, kalau sudah buka puasa, berarti cukup sampai sekian. Syukran, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Belum. Jangan ada yang buka dulu. Itu jamnya kelewatan 4 menit. 18.17. Ini jamnya ini mana? Yang baru. Ya. Itu jamnya kelewatan 4 menit itu. Jangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukru lillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima uglika wal khatim lima sabaqa nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Ikhwati talabah, alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita bisa bertemu kembali dalam rangka mempelajari tentang kehidupan, khususnya
pada bulan ini, yaitu bulan suci Ramadan, yang mana kita diwajibkan untuk berpuasa, tetapi di bulan Ramadan juga Allah bazarkan semua pahala-pahala, yaitu barang siapa yang melakukan kebaikan maka pahalanya dilipat gandakan. Anak-anak, kita bersyukur kepada Allah, selain masuki bulan suci Ramadan, selain bajarnya pahala, juga kita di bulan Ramadan ternyata sangat mudah mendapatkan kenikmatan-kenikmatan, khususnya yaitu pertama nikmat puasa. Ketika orang berpuasa sampai kepada puncaknya, maka maghrib kita menyampaikannya, menjalankannya sampai kita berbuka puasa, dan itulah kegembiraan yang sungguh luar biasa. Bisa diam? Ada yang mau bercerita? Ya, kalau tadi harus baca Al-Quran nggak apa-apa kayak tadi. Tetapi ketika ada orang bicara di depan, maka diharapkan hormati. Walaupun yang berbicara itu kakak kelasmu, apalagi sampai ustadz-ustadzmu, tak ada adab kepada anak santri dan santriwati. Ketika gurunya berbicara, ketika orang tuanya berbicara, dia juga berbicara. Bahkan menyela saja itu dianggap tidak punya adab. Ya. Nah, anak-anak, salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat beliau lah kita menjadi orang-orang yang baik, mulia, bahkan kita sampai sekarang ini menikmati keadaan iman Islam kita sampai sekarang ini. Anak-anak, ada hadis Nabi ya yang mengatakan bahwasanya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tahasadu wala tanajashu wala tabagadu wala tadabaru wala yabi'i ba'dakum wala yabghi ba'dukum ala bai'i ba'din wala yabi'i, ya saya ulangi lagi, wala yabi'i ba'dukum ala bai'i ba'din wa kunu ibadallahi ihwana al muslimu akhul muslim la yazlimuhu wala yahdhuluhu wala yakdzibuhu wala yahkirhu at-taqwa haguna wa yunshiru ila sadrihi thalatha marratin bihasabi imri'in minasyarri ayyahkir akhul muslim kullu muslim alal muslim haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Ini hadis menyatakan yang sering dilakukan oleh kita sebagian, bahkan mungkin banyak yang melakukannya. Yang pertama adalah wala tahasadu, janganlah kamu saling berhasad dengki, jangan saling berdengki. Masih ramai? Jangan sampai kalian saling berdengki ya. Janganlah kalian saling mendengki. Wala tanajashu, janganlah kalian saling menipu. Wala tabaghadu, janganlah kalian saling membenci, saling marah. Wala tadabaru, dan janganlah kalian saling menjauhi. Artinya apa anak-anak? Didik kita ini kadang-kadang kita hanya belajar berteman dengan kelompok kita. Kelas 3 sama kelas 3, kelas 2 sama kelas 2. Gak mau bergaul sama kelas 4, gak mau bergaul sama kelas 5. Nah itu jangan begitu.
Ya, ingat-ingat itu uhti. Karena kalau kita bergaul kayak begitu, otomatis yang pertama jelas, ya, kamu mengurangi rezekimu. Padahal falyasir rahimahu, saling bersilaturahmi, lah malah kita saling memutuskan. Ustaz, saya tidak memutuskan, Ustaz. Saya tidak mau melepaskan, cuma saya tidak mau berteman saja. Itu apa maksudnya kalau mau tidak berteman? Padahal hadis Nabi mengatakan, la yadkhulul jannah qati'un. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahmi. Ya. Jadi kalau ada orang yang kayak begitu, maka otomatis dia sudah sendiri minta tiket kepada Allah, la yadkhulul jannah. Ustaz, kalau orang hasad itu bagaimana? Dengki itu bagaimana? Ingat ya, ini kalau dengki beda dengan benci, tetapi kurang lebihnya ada. Contoh, apabila saya benci, dengki, bukan benci ya, dengki kepada seseorang, apapun yang dilakukan oleh orang itu, maka saya tidak suka, walaupun benar. Itu namanya dengki. Ya, kalau bahasa mahfuzatnya nanti dimakan ainus suhti. Ya, ainus suhti, matanya selalu salah terus. Apapun yang dilakukan orang itu pasti salah. Padahal walaupun benar, orang itu salah kah? Nanti salahnya dianggap salah. Orang itu puasa kah? Maka puasanya dianggap tidak benar. Itu namanya orang yang dengki, orang yang ainus suhti. Kalau ini terjadi, maka siap-siap antum menjadi orang yang masuk neraka sebagai bahan kayu bakar api neraka. Ya, maka jangan kita harus melihat ke orang itu secara real, nyata, benar. Kalau dia benar ya sudah, benar. Kalau dia salah ya salah. Kita harus tegas kepada masalah itu. Bahasa kita harus adil. Ya, harus adil dalam hal masalah itu. Nah, yang selanjutnya, yang kedua, jangan juga kita yang susah sekali kita hilangkan. Ada itu. Kamu nonton, pasti insya Allah ada. Nonton televisi, buka channel A, langsung keluar. Ada yang bicarakan masalah artis yang lain. Ada yang bicarakan tentang orang lain, rumah tangga orang lain, kehidupan pribadi orang lain. Apabila itu terjadi, bahkan di pondok ini apabila terjadi, maka itu dinamakan orang itu ghibah. Apabila dia ghibah melakukannya, maka bahasa kitanya ini, saya menggibah kamu, saya bicarakan kamu saya bicarakan tidak suka kamu bicarakan, ya. Maka apabila itu dikatakan, maka dia sama saja mengirimin, ya, pahala dia kepada orang yang digibah. Contoh, Afif ngomongin kepada si Andi, ngomongin Andi nih, dia ngomong kepada Ali, Afif sama Ali, Afif Ali. Ternyata Afif sama Ali membicarakan kejelekan-kejelekan si Andi. Nah, kata Afif begini, ya. Dia tidak tahu, tapi otomatis karena dia tidak tahu, itu dinamakan ghibah. Otomatis Afif sama Ali akan menyetor setiap dia ghibah pahalanya. Apabila Afif dan Ali tidak punya pahala, maka
si Andi diambil dosanya oleh Apip dan Ali. Mau kayak begitu? Kalau tidak mau, jangan menggibah orang. Jangan membicarakan orang. Bahkan ada lagi, saya tidak menggibah, dia tidak menggibah, hanya mendengar orang berbicara. Sama. Apip dan Ali berbicara menggibah orang. Si Ajis mendengarkan, Ajisnya juga dapat dosa gibah. Bagaimana kalau nonton televisi, lihat HP yang dibicarakan orang lain? Sama tidak? Sama. Hati-hati yang orang yang suka mendengarkan kayak begitu. Sudahlah, urusan pribadi orang biar orang, urusan masalah orang biar orang. Kamu saja, kita saja susah untuk mendapatkan pahala. Masa kita mau setor-setor pahala kepada orang? Ya. Nah itu. Jadi yang susah itu adalah orang yang gibah ini susah sekali untuk hindarnya. Susah sekali. Coba buka televisi, kelihatan. Buka HP, ada lagi. Ngomong sama teman, ada lagi ngomongin orang. Ada orang lewat, orang diomongin lewat. Ada nenek-nenek lewat, nenek-nenek lewat diomongin. Ya. Ada orang ganteng lewat, orang ganteng diomongin. Kapan selesainya omongan itu berhenti? Maka tidak boleh mengomongin orang, karena omongan orang itu sama dengan gibah. Gibah itu berarti dosanya, ya, pahala kamu diambil oleh orang yang digibah, ya, atau kamu menyetorkan pahalanya kamu, atau dosanya orang lain yang kamu gibah itu kamu ambil. Nah, maka ada kejadian, ada orang menggibah dikasih korma, ya, dikasih makanan. Kenapa? Terima kasih, saya tidak susah-susah untuk beribadah. Maka hati-hati kalau kumpul dengan orang yang suka menggibah. Biasanya siapa yang suka menggibah? Nah, ngaku itu. Nah. Ya. Jangan deketin, pokoknya kalau suka menggibah, lebih baik lari. Kalau perlu larinya kayak orang lari secepat kilat, daripada kamu baru selesai sholat, ada orang ngomong di depan, ngomongin orang lain, kamu dengar, ikut juga diam, ya sudah, kena. Tapi kalau sekelebat tidak sengaja, tidak masalah. Nah, itu. Dua. Berarti hasad dan dengki dan gibah. Yang selanjutnya, orang yang suka emosian, hati-hati. La taghdab, ya. Innal ghadaba minasyaitan. Sesungguhnya ghadab itu dari syaitan. Jangan ikutin. Ya, jangan ikutin. Ini kadang-kadang ada penyebabnya. Satu, orang yang marah itu penyebabnya satu. Biasanya kalau dia perutnya lapar. Makanya orang puasa wajib menahan sabar. Yang kedua, apabila dia punya A, B, C, D kerjaan banyak, tidak dikerjakan semuanya, maka marah dia. Yang ketiga, ini yang aneh. Lihat wajah orang, pinginnya marah. Nah, itu aneh. Apabila ada kayak gitu, ada dua ciri. Satu, orang itu tidak normal. Yang kedua, orang yang dilihat bisa jadi tidak normal juga. Saya lihat seseorang, bikin benci saya, bikin marah saya. Berarti sayanya yang tidak normal atau dianya yang tidak normal. Kalau orang itu, ya,
orang itu bikin jengkel, bikin marah, wajar saya marah. Tetapi orang itu diam saja, santai saja. Lalu kenapa saya marah? Ingat, innal ghadab minasyaiton. Ghadab itu dari syaitan. Ya, apabila kesalahan orang, misalnya salat Afif nih, kok jengkel banget ya sama Afif ini. Kenapa Afif ini wajahnya menyeramkan, menyusahkan, ya, kemudian bikin marah aja. Oh, berarti sayanya digoda oleh syaitan. Afifnya tidak masalah. Afif itu ganteng. Bukan genteng, ganteng. Ya. Nah, anak-anak, ya, berarti marah itu benar atau tidak? Ada yang tidak diperbolehkan sampai waktunya 3 hari, tetapi waktunya 3 hari ada yang diperbolehkan juga. Contoh, apabila saya marah kepada Ahi, salah satu ini marah, saya diamkan dia 3 hari, ya. Kalau saya diamkan saya 3 hari, kemudian tidak menyapa lagi, maka hukumnya haram. Ya, itu sesama muslim. Jadi kalau saya marah kepada salah satu, maka hukumnya lebih daripada 3 hari ke 4 hari, berarti hukumnya haram saya. Halo? Sudah buka puasa ya? Sudah. Nah, kalau sudah buka puasa berarti cukup sampai sekian. Syukran, nah tertib, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Belum. Jangan ada yang buka dulu. Itu jamnya kelewatan 4 menit. 18.17. Ini jamnya ini mana? Yang baru. Ya. Itu jamnya kelewatan 4 menit itu. Jangan